Kitabus Shalah babu sholatil kusufi. Salat, kitab yang menjelaskan tentang salat, bab yang menjelaskan tentang salat gerhana. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa informasi tadi siang. Kalau nggak salah di grup ini juga saya share. Karena pada saat saya di Wedoro tadi, karena anak saya ngikuti ujian kompetensi TPQ, Pak ya, ustadzah TPQ. Itu di sana saya di WA oleh salah satu takmir masjid yang ada di daerah Sukodono, Sidoarjo. Ya, saya sebutkan masjidnya. Tanya, Ustadz, di masjid kami kemarin waktu Jumatan, khotibnya tidak datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin khususan ila Sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani wa bil khusus Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukuplah nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah musholla Al-Hikmah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Ini kembali ke bab awal karena bab haji, bab zakat sudah lewat. Kitabus Shalah babu sholatil kusufi. Salat, kitab yang menjelaskan tentang salat, bab yang menjelaskan tentang salat gerhana. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ada beberapa informasi tadi siang. Kalau nggak salah di grup ini juga
saya share karena pada saat saya di Wedoro tadi, karena anak saya mengikuti ujian kompetensi TPQ, Pak ya, ustadzah TPQ. Itu di sana saya di WA oleh salah satu takmir masjid yang ada di daerah Sukodono, Sidoarjo. Ya, saya sebutkan masjidnya. Tanya, Ustadz, di masjid kami kemarin waktu Jumatan, khotibnya tidak datang. Lalu diganti oleh khotib yang khotib ini belum siap mungkin, sampai amburadul. Amburadulnya bagaimana? Waktu khutbah pertama itu tidak membaca surat, khutbah kedua tidak membaca sholawat, juga tidak membaca atau menyampaikan ittaqullah atau wasiat takwa. Ya, intinya bahwa menurut beliaunya takmir masjid di sana, khotib ini tidak melakukan khutbah dengan baik karena rukunnya tidak terpenuhi. Jadi khutbah itu ada syarat sahnya khutbah, ada rukunnya khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Jadi khutbah itu diawali dengan alhamdulillah, kan begitu biasanya. Nek gono alhamdulillah memuji Allah nggak sah. Itu ngapunten, maaf ya. Kalau saya lihat di Safinatun Najah yang kecil-kecil itu ya, kitab yang kecil, itu khutbah pertama dan khutbah kedua ada alhamdulillahnya. Yang kedua baca sholawat di khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga wasiat takwa di khutbah pertama dan khutbah kedua. Lalu membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbah, boleh pertama, boleh kedua. Lalu mendoakan orang-orang muslim sedunia. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ya, mendoakan orang mukmin, orang muslim di khutbah kedua. Nah, kalau itu sudah dilakukan berarti rukunnya sudah dilakukan. Nah, ini beberapa rukun tidak dilakukan. Lalu akibatnya bagaimana? Kalau beberapa rukun tidak dilakukan, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, sholat Jumatnya tidak sah. Ya. Nah, kalau hal yang demikian itu, maka khutbahnya harus diulang mulai awal. Yang tadi itu sudah tidak diulang mulai awal. Lalu saya tanya, setelah itu sholat enggak? Iya, sholat Jumat. Nah, setelah Jumat bagaimana? Selesai. Nah, ini yang enggak pas. Ya, paling tidak karena sholat Jumatnya tidak sah, diganti dengan sholat duhur. Nah, kalau sudah kadaluarsa bagaimana? Tadi ada di grup yang jawab, kalau kadaluarsa hanya Allah yang tahu, sudah kita biarkan. Loh, bukan begitu. Ya, bukan begitu jawabannya. Kalau kita tahu, ya,
sholat duhur kita umpamanya itu batal, ya, terus tahunya saat ini, nah ini maka harus diqadha karena belum sholat duhur. Nah ini sholat Jumatannya tidak sah, berarti belum sholat Jumat. Nah belum sholat Jumat dosa, ya. Nah kalau nggak sholat Jumat diganti dengan sholat duhur. Nggak mungkin kita hari apa Pak? Sabtu ya. Karena Jumatan kemarin hari Sabtu konco ayo Jumatan dino Sabtu, nggak mungkin, ya. Jadi itu siapa yang wajib mengqadha sholatnya? Ngapunten, ini kalau di mazhab Syafi'i, ya, itu wajib mengqadha karena hutang sholat, ya. Nah kalau di mazhab yang lain itu kalau sholat tertinggal tidak dilakukan baik sengaja atau tidak, di mazhab sebagian yang lain itu hanya melakukan hal-hal yang baik, itu bisa menutup kekurangan itu. Tapi di mazhab Syafi'i hutang wajib dibayar. Yang wajib membayar adalah khatib dan jamaahnya. Kenapa jamaahnya? Itu termasuk keteledoran jamaah. Kenapa tidak diingatkan khotibnya tadi? Termasuk kalau khotibnya itu bajunya kena najis, ngapunten pas khutbah arek gawa ngene iki, Pak. Kini ana telek lentung, kabeh. Ya ono telek lentung iku umpamane. Nah, ini yang ngodho atau mengganti sholat itu semuanya khotib karena dia batal, ya, jamaah juga begitu. Karena apa? Khotibnya batal, berarti syarat sahnya khutbah juga tidak terpenuhi, batal khutbahnya, sholat Jumatnya batal. Beda dengan kalau khotibnya ngentut, ya, khotibnya ngentut terus gak ngaku atau lali, atau khotibnya ini tadi malam garap PR dengan istrinya lupa mandi terus khutbah, mari teko oma eling. Nah kalau yang demikian ini yang wajib mengganti hanya khotibnya. Karena apa? Jamaah nggak tahu. Kalau yang bisa dilihat itu maka jamaah tahu, bisa didengar jamaahnya tahu. Jadi saya sarankan dirapatkan takmirnya, diumumkan, jamaahnya berupaya sholat duhur masing-masing. Dilakukan dengan jam berapa? Kalau mengqadha sholat itu tidak ada jamnya. Duhur bisa dilakukan waktu isya, monggo, ya. Jadi terus upayakan ngapunten takmir itu memperhatikan khotibnya. Ngono ku takmire turu kabeh, Pak. Pas ana khutbah turu kabeh, nduk ngarep temen dhewe, ate menenge khusyuk ya, ngrungokno khusyuk ya. Ate antuk-antuk gini ya, sampai ke bawah. Nah, antuk-antuke itu. Ya. Jadi khotib atau jamaah lah, tapi yang bertanggung jawab khotib, takmir. Ya, upayakan jadi melihat khotib sudah pas syarat rukunnya, sudah paskah rukunnya. Karena khutbah itu harus dilakukan dengan bahasa Arab rukunnya, Pak. Rukun 5 ini harus dengan bahasa Arab. Isinya monggo. Dulu pernah di suku Asri tahap 2 itu, Pak, waktu ada Yusuf Mansur, khotibnya nggak datang,
Ya saya pas jauh, ya katanya ini, ya. Terus ada salah satu teman yang ganti. Ya mudah-mudahan yang ganti itu paham tentang syarat rukunnya. Nah setelah itu isinya karena bingung Pak, isinya pengumuman bahwa minggu depan ada Ustadz Yusuf masuk di sini. Nah, boleh monggo, enggak apa-apa. Ya, yang penting rukunnya ini terpenuhi. Ya, masalah isi, nah itu nanti apa bermacam-macam isinya. Ya, ittaqullah ini harus dengan bahasa Arab. Ya, terus umpamanya waqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu, umpamanya itu Quran, atau dibaca wal asri innal insana lafi khusr ila Quran, atau kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil aziz a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, umpamanya itu Quran. Kalau ini ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu bukan Quran Pak. Artinya dia itu bukan membaca Al-Quran tapi menyampaikan, ya, menyampaikan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqu tuqati, dengan ketakwaan yang sungguh-sungguh, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu pernyataan. Kalau qala Allah Ta'ala, nah itu pasti Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, umpamanya. Kalau ittaqullah itu pesan. Ya, seperti terus lalu baca sholawat. Ya, ini di kedua. Nah, hal-hal yang demikian itu kalau takmir harusnya faham. Terus kalau ada salah, nah ada lagi kejadian di Gresik waktu itu saya bersama rombongan studi banding gampangannya, ya, ke Jogja, ke Masjid Joko Karyan. Ya, di sana Ahad saya di WA oleh salah seorang jamaah, Ustadz, di masjid kami ini tadi khotibnya nggak duduk di antara dua khutbah. Dari mulai khutbah pertama, ya, terus langsung disambung khutbah kedua. Makanya ngapunten, kalau untuk masjid-masjid ngapunten sing biasa pakai Bilal itu disolawati dhisik, lungguh kan ngono lho gampangane. Allahumma sholli wa sallim dan seterusnya, itu karena duduk dia. Kalau khotib ini enggak duduk di antara dua khutbah, khutbahnya tidak sah. Ya, karena duduk di antara dua khutbah ini salah satu syarat sahnya khutbah. Lalu bagaimana? Ya, diulang khutbahnya. Kalau umpamanya khutbahnya tidak diulang, setelah sholat Jumat ditambah sholat zuhur. Nah, ini penyelesaiannya, ya. Terus ada lagi khotib ngentut, ya, waktu alhamdulillah ngentut rek umpamanya, atau umpamanya sudah tengah-tengah, ya. Terus ngentut ini kan hadas kecil, padahal syarat sahnya khutbah itu khotibnya tidak berhadas. Nih dilanjutkan nggak sah, maka dia wudhu dulu Pak. Cokon sik ya, tak wudhu dhisik umpamane, ya. Terus kembali, ya, itu langsung dilanjutkan. Pokoknya gak sesuai, engko arek ngoyo sak ngisinge Pak. Ya, ngoyo sak ngisinge. Atik mabengi mangan rujak lombok 10. Ya mencet di sana. Kesuwen di sini.
ya. Maka kalau kesuwen diulang mulai awal, ya. Kalau nggak lama, ya, lama itu itu 2 rakaat, ya, paling lama itu langsung dilanjutkan. Nek khutbah kedua langsung dilanjutkan, ya. Atau diganti, Pak, diganti oleh orang lain. Pak, sampai ganteni, aku tak nang jeding iki. Apa? Mbuh wetenge gak enak, diganti langsung dilanjutkan. Umpamanya khutbah kedua langsung dilanjutkan. Tapi nek khotibe semaput, ya, ket isu diulang-ulang ambek bojo gajike sarapan umpamane, jagakno nggone masjid engko becike kopi sadurunge khutbah gajike Pak. Langsung khutbah ngene gini, ya. Duk semaput. Padahal wis khutbah kedua. Nah, diganti oleh orang lain. Kalau diganti oleh orang lain karena semaput bukan kentut, maka diulangi mulai awal. Ya, khutbah pertama lagi. Kecuali kalau khotibnya kentut terus diganti oleh orang lain, itu langsung dilanjutkan, ya. Ini tata cara mengganti khotib, ya. Dan gini-gini itu tidak banyak yang paham, ya. Mau takmire, mau jamaah, ya, bingung, ya. Ada dulu waktu saya ngerjakan di Ketintang, Pak, Ketintang Timur PTT 2, ya. Terus sebelah timur baratnya itu enggak tahu itu masjid apa itu. Pas sebelum khutbah itu pinter khotib, takmirnya. Khotibnya nggak datang, nggak ada yang ganti, takmirnya bingung. Sajane wingi sampai tuku buku, sik durung tuku lali. Bingung, akhirnya ngomongkan, bapak-bapak jamaah yang bisa khutbah tolong masuk ke tempat khotib, ke kamar, Pak. Ya di sini maunya ada kamarnya gitu, ya. Terus begitu, akhirnya tidak ada yang berdiri, saya berdiri, celonoan, ya. Wong kerja, Pak, di situ, Pak. Ya, celonoan, untung kok gak kaosan. Ya, terus biasa kopiah yang tipis itu saya pakai sudah. Saya berdiri, masuk gini. Pak, jangan dedek ya nanti, ya. Nanti nek khutbah jangan dedek. Jangan takut, ya. Iya, Pak, iya, ya. Nah, akhirnya khutbah, ya. Nah, karena kita sudah biasa khutbah tanpa teks, ya alhamdulillah berhasil. Dan ini tidak sesekali, berkali-kali. Termasuk kalau bapak-bapak tahu Kemil, ya. Kemil itu tempatnya wong nakal itu loh, Pak, ya. Itu baratnya Kemil itu ada jembatan. Setelah jembatan kanan jalan itu ada masjidnya tingkat. Nih duku itu kalau ada telela itu leg-leg ini. Itu ada Bilal. Lah Bilal salah ansitu wasmau atu lama, Pak, khotibnya gak teko-teko. Bilalnya meneng kayak bingung kayak ono 2 menit 3 menit nggak ada yang maju, ya. Akhirnya saya mengerjakan di daerah sana, saya maju, gak ada kopiah, ya. Memang pas gak pakai kopiah sudah, ya. Nah, demikian ini perlu diperhatikan oleh takmir, ya. Saya sekali di sini di Masjid An-Nur, Pak, masih kecil dulu. Saya itu mengerjakan TK Al-Amin Nduk Wage situ, Nduk Wage atau mana itu, ya. Nah, waktu itu saya sholat Jumat di Taman Aloha, perumahan Taman Aloha. Saya sudah wudhu, saya sudah duduk di sop pertama, ya, tapi belum banyak orang. Saya ditelepon namanya Sodik tukang atau marbot yang ada di masjid itu. Pak, ini tidak datang khotibnya. Begini, ini adik adane sing rada suwe, engko tak mulai. Jadi saya cepat-cepat lari, Pak, dari Solo nggone Taman Aloha, saya pulang.
waktu nggone Pondok Jati adzan ya. Akhirnya saya dari belakang yo gak kopian, yo gak saungan, mau kerja langsung khutbah. Nah ini tadi saya telepon datang khotibnya tapi nggak datang. Akhirnya ya melayu-melayu dewe mulian ya. Oleh karena itu takmir harus siap-siap pengganti khotib bila khotibnya tidak datang, karena khotib itu kadang-kadang Pak ngapunten sudah bilang iya tapi kena macet. Ini kita kan nggak bisa, atau khotibnya kecelakaan di jalan, atau khotibnya waktu mau berangkat keluarganya ada yang meninggal, sakit keras dan seterusnya, hubungi yang takmir, pas takmir nggak ngawa HP ya nggak bisa datang, maka harus ada persiapan ya. Ini masalah khotib. Ada pertanyaan ini masalah khotib. Terus kedua di web saya itu tadi saya bagi doa akhir tahun dan awal tahun gitu Pak ya. Kalau di web saya nggak saya lihat-lihat, ternyata di situ ada 3 komentar. Yang 3 komentar itu sama ya prinsipnya. Ini doa apa ini? Mana dalilnya? Mana contoh dari Rasulullah? Nah, doa akhir tahun dan awal tahun itu kan kreativitas para ulama, Pak. Ya, jadi bukan dari Rasulullah. Kita beribadah harus ada dalilnya. Saya buka, loh sudah ada nih. Tadi waktu di Wedoro saya jawab juga sulit tadi sih. Ada jawab, kalau lihat di webnya ada jawabannya. Begini, doa itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Para ulama itu membagi ibadah itu menjadi 2, Pak. 1 ibadah mahdhah, 2 ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang waktunya, tata caranya, tempatnya itu sudah ditentukan. Contoh sholat subuh, tata caranya ya semacam itu 2 rakaat. Kok ono orang yang ahli senam, seneng olahraga, subuh kok rakaat, ya paling gak 8 rakaat lah ambek olahraga, gak sah, karena tata caranya sudah ditetapkan. Waktunya ya subuh, gak bisa dilakukan di malam hari. Tempatnya ditentukan, seluruh bumi ini kecuali 7 tempat untuk sholat. Itu ibadah mahdhah. Saudara-saudara kita saat ini masih ada sebagian yang ada di Saudi Arabia melaksanakan haji. Haji itu wukuf di Arafah, nggak oleh wukuf nduk nggone lapangan Bung Tomo sana, Pak. Gelora Bung Tomo nggak oleh. Ya, jadi tetap waktunya ada, tata caranya ada, lalu tempatnya juga ditentukan. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu tata cara, waktu, tempat tidak ditentukan secara pas. Contoh zikir, contoh doa. Ngapunten, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini tuh pernah doa begini. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus dari kuliah. Kan ngoten Pak ya? Itu tidak pernah Rasulullah doa gitu, Pak. Anak Rasulullah itu tidak ada yang kuliah, Pak. Coba kalau nggak percaya tanya nggone UNER, nggone ITS. Di sini pernah ada anak Rasulullah kuliah di sini? Tidak ada. Makanya Rasulullah tidak pernah doa, ya Allah mudah-mudahan anak cucu saya lulus kuliah. Tidak ada. Nah,
doa itu ghairu mahdho, kreativitas kita, yang penting tidak menyalahi aturan agama. Nah, kalau doanya mungkin begini ya Allah mudah-mudahan Pak Fulan ini menjadi jelek, menjadi dan seterusnya, mendoakan jelek lah, ini juga nggak pas. Ini doa bagus, kreativitas para ulama ya. Nah, tidak harus ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah karena doa termasuk zikir ya. Jadi zikir itu adalah ibadah ghairu mahdho, senyampang, tidak salah, tidak menyalahi aturan. Itu jadi untuk doa akhir tahun, awal tahun tetap bisa diamalkan. Sing gak mau ngamalkan ya nggak apa-apa Pak ya. Apakah dia berdosa? Ya enggak. Itu hanya kreativitas ya. Nah, yang mengamalkan apakah berdosa? Dasarnya apa? Berdosa itu, nah gitu ya. Nah, kalau memang sholat ditambah-tambahi itu yang berdosa ya. Haji ditambah-tambahi berdosa ya. Ada pertanyaan mungkin ghairu mahdho sama mahdho ya. Kok sampai toko kuno gimana? Gak apa ya. Ini dulu hadis yang pertama sudah kita baca ya. Ini kacamatanya itu ngapunten, sudah saya lem 4 kali Pak. Oh pedot wae ya. Pedot tak limane, pedot tak limane. Limur sing gelawat ke sini ya. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah, mudah-mudahan Allah meridainya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi sholatil kusufi bi qiraatihi, menjaharkan, mengeraskan suaranya ketika sholat gerhana. Fasolla arba'a raka'atin fi raka'ataini, beliau sholat 4 rukuk dalam 2 rakaat, wa arba'a sajadatin, dan 4 sujud. Muttafaqun alaih, menurut Bukhari Muslim, wa hadza lafdzu muslimin, ini lafaz Muslim ya. Nah, kita tahu kalau di mazhab Syafi'i, saya bukakan di Fathul Qorib, ini begini Pak. Wa yasiru bil qiraati fi kusufi syamsi wa yajharu bil qiraati fi khusufil qamari. Jadi di mazhab Syafi'i itu kalau sholat gerhana, suara imam itu tidak dikeraskan ketika sholat gerhana matahari, dan dikeraskan ketika sholat gerhana bulan. Jadi pas malam gerhana bulan itu di Fathul Qorib dijelaskan bahwasanya kalau imam ngimami sholat gerhana matahari itu tidak keras ya. Nah, kalau gerhana bulan itu keras. Lalu sholat gerhana itu dilakukan bisa sendiri-sendiri, bisa berjamaah. Jumhur ulama, mayoritas ulama ini menganjurkan sholat gerhana itu dilakukan dengan berjamaah. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Hanafi itu dilakukan munfarid, sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Ya, hanya Allah yang tahu.
Jadi umumnya para ulama menganjurkan sholat gerhana itu dilakukan dengan jamaah. Setelah sholat disunnahkan apa? Khutbah. Ya, disunnahkan. Nah, kalau khutbahnya sholat gerhana, khutbahnya sholat id, khutbahnya sholat istisqa, itu beda dengan khutbahnya sholat Jumat. Kalau sholat gerhana, sholat id tanpa khutbah itu sah, karena tidak rangkaian dalam sholat. Tapi kalau sholat Jumat itu khutbahnya itu rangkaian dengan sholat Jumat. Kalau tidak pakai khutbah nggak sah. Ya, itu sholat Jumat. Makanya saya sampaikan diupayakan kalau khotib sholat Jumat tidak pakai saudara-saudara, tidak pakai begini. Kenapa? Ini rangkaian ibadah supaya khusyuk, Pak. Ya, khutbah Jumat itu dibedakan dengan orasi, dengan pidato, dengan kampanye. Ya, jadi upayakan juga khidmat karena ini rangkaian sholat. Ya, nah begini, kalau sholat Jumat ada ulama, sebagian ulama mengatakan sholat duhur itu kan 4 rakaat, Pak. Sholat Jumat 2 rakaat, terus yang 2 rakaat diganti dengan khutbah, kan begitu. Berarti kalau tidak mengikuti khutbah itu tidak sah sholat Jumatannya, ya. Padahal pada umumnya kita itu jarang mengikuti khutbah, baik yang ada di masjid maupun di luar masjid. Sampai-sampai ada orang ngopo masjid kene iki sholat Jumatane gak ate khutbah. Dia teko pengumuman, Pak. Jadi jamaah nanti yang berkhutbah Pak ini tidur dia. Setelah tidur di sini komat, langsung tangi, loh masjid ini apa sholat Jumat gak ada khutbah, bukan gak ada khutbah wong tuwe, ya. Atau dia datang saat komat gak melok khutbah blas. Nah ini menurut mazhab Syafi'i sah sholatnya meskipun tidak mengikuti khutbah karena ada halangan umpamanya. Tapi orang ini kalau menyengaja tidak mengikuti khutbah berdosa. Kenapa? Karena melalaikan ya perintah Allah. Dulu pernah saya sampaikan pas ngejakan di Indah Bodi, ya dekat alun-alun sana. Khutbahnya, Jumatannya kan ke Masjid Agung Sidoarjo. Kebetulan saya ini pas mau Jumatan perutnya sakit, Pak. Ke kamar mandi dulu. Nah setelah itu saya ke sana sudah khutbah. Ternyata tukang-tukang saya itu nduk alun-alun. Ono sing nyunduk pentol, ya. Ono sing tuku buah, kan gitu, Pak, ya. Ono sing ngombe es, katakan, ini apa? Jumatan kok sing nduk alun-alun. Ala Pak, sing khutbah wae kok. Lho ngono jawabane iku. Sing khutbah. Ya iya deh, wasit gak mangan pentol. Nah, nek demikian itu berdosa, Pak. Ya, karena ono khutbah dia tidak ke masjid, ya, melalaikan. Nah, kecuali kalau tadi seperti saya tadi, ya. Jadi karena pup ya, berak terus ketinggalan. Terus dari sana mungkin sudah khutbah kedua atau waktu
apa itu muadzin sudah qomat tetap sah menurut mazhab Syafi'i ya. Termasuk ngapunten imamnya sudah rakaat kedua sik teko Pak, rakaat kedua berarti ketinggalan satu, maka orang ini wajib menambah satu. Tapi nek imame wis tahiyat akhir sik keteko Allahu Akbar, langsung dia ikut tahiyat. Imamnya salam kan ketinggalan 2 rakaat, maka wajib menambah 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Ini namanya sholat wala nawa, nawa wala sholat. Niate sholat Jumat, pelaksanaane sholat duhur. Kalau ketinggalan 2 rakaat, loh gitu. Itu kemarin waktu saya khutbah ada ibu-ibu kan yang jaga apa? Jaga Jumat berkah itu nasi. Anu Mas, istri saya termasuk ikut jaga di sana. Tadi ada beberapa orang yang datang langsung kembali. Apa kembali? Gak melok sholat, apa ketinggalan. Khutbahe gak melok, sholate gak melok. Ngapunten, saya itu tidak di sini saja Pak, di Gresik itu banyak bapak-bapak yang ketinggalan langsung mulai. Ya kena apa ngapunten, khutbah saya itu pendek. Kena apa kok pendek? Ilmu nih cetek. Ya, ilmu saya sedikit maka khutbah pendek. Ya, dulu di sini sudah pernah kita sampaikan bahwasanya orang itu termasuk dianggap faham agama nek khutbah pendek, sholate panjang. Nah, itu dibalik khutbah panjang, sholate kuliah kulhu. Ini kurang pas ya. Nek iso sholat Jumat itu surat yang dibaca ya di kitab ini kemarin sudah dijelaskan, itu surat Al-Munafikun dan surat Al-Jumu'ah. Nek gak hafal itu Sabihis sama Hal Ataka. Itu kalau di kitab ini dianjurkan begitu ya. Jadi itu agak panjang dikit ya. Nah khutbah gak bulet-bulet wis sak hadis ngono tok ae cukup ya. Yo gak pantes Ustaz. Nah nek nunggone masjid gede ku kan ya amplope gede. Mosok sampai sak ngono tok wae ya. Wis gak apa-apa. Saya kemarin khutbah apa Idul Adha ya. Ya cawapat gitu aja Pak. Bah cilokno banda ya. Ya sing penting khutbah gak suwe-suwe bulet nang ndi sampai sing nduk mbuh iku bingung ngene tok ae. Gak main-main iki. Nah gitu ya. Jadi ini masalah khutbah sholat Jumat sama khutbah sholat Idul Adha, Idul Fitri agak beda. Ini nih tak poco yang hadis selanjutnya gak nututi waktu nih, ini panjang Pak ya. Ada pertanyaan mungkin masalah sholat Jumat. Lalu begini Pak, sholat Jumat itu tetap diikuti oleh sunnah qobliyah Jumat ya. Sing nggak melakukan nggak apa-apa ya. Yang melakukan apakah ada dasarnya? Ada. Dulu pernah saya sampaikan, malah Ibnu Umar itu sholat apa Ibnu Mas'ud sholat qobliyah Jumatnya itu panjang Pak ya, 4 rakaat ya. Oleh karena itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan ya, lebih sempurna itu sholat qobliyah Jumat 4 rakaat, ba'diyahnya 4, qobliyah 4, ba'diyah 4. Paling sedikit qobliyah 2, ba'diyah 2. Ada hadis yang mengatakan begini, antara azan dan iqomah ada sholat
Antara adzan dan iqamah ada sholat. Nah, Jumat itu kan ada apa, adzan, ada iqamah. Nah, di situ ada sholat. Sholat apa? Sholat qobliyah Jumat. Lalu ada lagi, tidaklah sholat fardu atau sholat wajib kecuali sebelumnya diiringi oleh sholat sunnah. Nah, sholat apa Jumat itu ada sholat wajib, maka sebelumnya diiringi oleh 2 rakaat sholat sunnah. Apa itu? Sholat qobliyah, termasuk sholat maghrib kemarin tadi, sholat isya nanti, semua sholat wajib diikuti oleh dan seterusnya. Nah, umpamanya yang tidak melakukan ya tidak apa-apa. Wong fikih itu pilihan, Pak, gitu loh. Sampai milih mana saja, yang penting ada dasarnya, monggo. Nek ono dasare melok sing ono dasare wae. Ya, ada pertanyaan mungkin. Ya. Ya. Mungkin kalau di sini kan hampir setiap itikaf itu ada sholat tasbih. Ya. Tapi selama saya ikuti sholat tasbih yang di sini itu imamnya membacakannya keras. Kemarin waktu saya ikut Lailatul Ijtima, ya. Baik di Baitul maupun di An-Nur itu 2 kali bacaan imamnya itu di belakang. Ya. Ya, begini. Jadi ini masalah sholat tasbih. Ada sebagian imam yang menjahrikan atau mengeraskan. Ada sebagian imam yang mensirikan atau tidak mengeraskan. Itu tidak bermasalah. Ya, termasuk jangankan sholat sunnah, sholat wajib maghrib isya, imam itu loh gak mengeraskan, maca dhewe, apakah sholatnya sah? Sah. Sholat duhur, sholat asar, imam itu loh wanter, Pak, dikeraskan, apakah sholatnya sah? Sah. Itu sholat wajib, cuma makruh. Ya, jadi kalau sholat wajib duhur asar dikeraskan makruh. Kalau sholat maghrib isya subuh tidak dikeraskan, itu makruh. Ya, nah termasuk sholat tidak ada masalah. Nah, sholat tasbih, sholat apa itu lain-lain, itu apakah boleh dilakukan dengan jamaah? Kan gitu. Ada sholat duha berjamaah, sholat malam tahajud berjamaah. Begini, menurut Imam Nawawi, kalau tidak salah dalam kitab Majmu' Al-Muhadzab, itu begini, ada sholat sunnah yang disunahkan secara berjamaah, dan ada sholat sunnah yang boleh dilakukan secara berjamaah. Boleh sama sunnah beda, Pak. Kalau sunnah dilakukan secara berjamaah itu dapat kesunahan. Contoh, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, sholat taraweh, ya, sholat id, ya, sholat istisqa, ya, termasuk sholat gerhana, itu disunahkan. Nah, kalau sholat tahajud, duha, itu boleh dilakukan dengan berjamaah. Artinya orang yang sholat secara berjamaah ini tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Tidak ada keutamaannya, tapi sholat duha, ya, mendapatkan pahala sholat duha, mendapatkan pahala sholat tahajud, tapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah karena tidak disunahkan sholat berjamaah, tapi boleh. Gitu ya, jadi semacam itu ya, boleh secara keras, atau kalau di Masjid Al-Akbar keras, ya, di Al-Akbar, di tempat-tempat lain tidak keras, monggo ya. Ini perbedaan tentunya ada
dasarnya. Insya Allah ada dasarnya. Ya semacam tadi itu ya. Ini sudah tinggal sedikit. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Jangan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.